Oke, siang kelas. Untuk materi kali ini kita masih di pembahasan larutan asam dan basa. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas teori asam dan basa menurut Arrhenius, Bronsted Lowry, dan J.N. Lewis. Untuk pertemuan kali ini kita lanjut di perhitungan pH suatu larutan asam dan basa. Nah, untuk skala pH, apa itu pH? pH adalah derajat keasaman, yaitu mengukur tingkat keasaman atau basa yang skalanya berkisar 0 sampai 14. Untuk pH sama dengan 7 itu termasuk netral. pH kurang dari 7 maka terindikasi asam. Semakin lebih kecil dari 7 maka semakin kuat asamnya. Untuk pH lebih dari 7 maka terindikasi basa, semakin lebih besar dari 7 atau mendekati 14 maka semakin kuat basanya. Untuk asam di sini terbagi dua, ada asam kuat, ada asam lemah. Contoh dari asam kuat ialah HCl, HI, HBr, H2SO4, HClO4, HClO3 dan HNO3 ya. Di luar dari senyawa ini itu termasuk kategori asam lemah. Contoh asam lemah ialah CH3COH, HCN, H2CO3 dan seterusnya ya. Jadi untuk asam kuat hanya 7 senyawa ini, di luar asam kuat termasuk asam lemah. Perbedaan untuk asam kuat dan asam lemah, yang pertama ialah untuk asam kuat dia terionisasi sempurna. Jika kalian masih ingat di kelas 10 untuk di bab larutan elektrolit, asam kuat ini termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat. Ya, dia contohnya di sini HCl saat bereaksi dengan air, HCl di sini akan terionisasi seluruhnya membentuk H+ plus Cl-. Ya, dia sempurna karena seluruh HCl ini terionisasi seluruhnya membentuk H+ dan Cl-. Sedangkan untuk asam lemah dia terionisasi sebagian. Di sini contohnya HCN membentuk H+ plus Cn-. Ya, nanti di sini H+ dan Cn- ini akan membentuk kembali HCN. Ya, setelah HCN membentuk ion H+ plus Cn-, H+ plus Cn- di sini akan bereaksi kembali membentuk HCN. Maka asam lemah dia itu terionisasi sebagian. Untuk derajat disosiasi asam kuat, dia alfanya sama dengan 1. Ya, untuk mengukur derajat disosiasi itu mol terurai dibagi dengan mol mula-mula, ya sudah dipelajari di kelas 10. Alfa sama dengan mol terurai per mol mula-mula. Di sini untuk asam kuat alfanya sama dengan 1. Derajat disosiasinya sama dengan 1. Itu karena mol terurai H+ di sini dia molnya sama dengan mol mula-mula HCl di sini. Ya, sehingga alfa dari asam kuat itu sama dengan 1 karena terionisasi sempurna. Terionisasi seluruhnya. Untuk alfa dari asam lemah itu perlu dihitung. Ya, di sini ada perhitungannya. Alfa sama dengan akar dari Ka per Ma. Ya, karena mol terurai untuk H+ di akhir reaksi ini pasti lebih sedikit bila dibandingkan mol mula-mula HCN. Ya, karena HCN di sini dia membentuk H+ dan Cn-, lalu Cn- dan H+ ini akan membentuk kembali HCN, sehingga mol terurai H+ di sini itu lebih sedikit bila dibandingkan mol H di awal reaksi. Ya. Jadi untuk mengukur alfa di asam lemah itu sama dengan akar dari Ka per Ma. Ya, jadi untuk semua asam lemah, karena asam lemah termasuk dalam reaksi kesetimbangan, maka di asam lemah memiliki Ka atau tetapan ionisasi asam. Jadi untuk membedakan asam lemah dan asam kuat, untuk asam lemah dia memiliki Ka. Jadi untuk mengukur derajat disosiasinya itu sama dengan akar dari Ka per Ma. Ka itu tetapan ionisasi asam, nanti diketahui di soal, dibagi dengan Ma. Ma itu molaritas asam. Ya. Lalu untuk mengukur konsentrasi dari H+ asam lemah itu akar dari Ka dikali dengan Ma. Sedangkan untuk asam kuat mengukur konsentrasi H+ itu A dikali Ma. Untuk A sama dengan valensi asamnya ya. Contohnya H2SO4 itu jumlah H-nya ada 2, maka valensi asamnya 2. Untuk HBr misalnya, ini jumlah H-nya 1, maka valensi asamnya A sama dengan 1. Lalu yang terakhir untuk mengukur pH-nya itu rumusnya
pH sama dengan min log H plus. Ini ya. Itu untuk asam kuat dan asam lemah sama. Untuk pH sama dengan min log H plus. Nanti kita bahas lanjut di latihan soal. Oke, next kita ke basa. Di sini basa kuat dan basa lemah juga sama kayak asam, terbagi dua. Di sini untuk contoh basa kuat yaitu LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH ya. Ini termasuk ke golongan 1A dan CaOH 2 kali, SrOH 2 kali dan BaOH 2 kali. Ini di golongan 2A. Selain dari senyawa di basa kuat ini itu termasuk ke dalam basa lemah, contohnya AgOH, NH4OH, ZnOH 2 kali. Ya, untuk perhitungan derajat disosiasinya itu sama seperti asam. Di sini yang bedakan cuma A diganti dengan B ya. Untuk alfa sama dengan akar dari Kb per Mb, B-nya itu basa. Untuk perhitungan banyaknya konsentrasi OH- itu akar dari Kb dikalikan dengan Mb. Sedangkan untuk basa kuat menghitung banyaknya konsentrasi OH-nya B dikalikan dengan Mb, B-nya itu valensi basa. Sama seperti asam, untuk basa ini valensi basanya dilihat dari jumlah OH-nya ya. Untuk CaOH 2 kali itu B sama dengan 2. Ini dari sini ya. Untuk KOH misalnya B itu sama dengan 1, jumlah OH-nya 1. Lalu setelah menghitung konsentrasi OH-, menghitung pOH-nya itu dari min log OH-. Ya, ini juga sama. Lalu terakhir menghitung pH-nya, pH sama dengan 14 min pOH ini. Nah, baru didapatkan pH-nya. Itu sama dengan basa lemah, pH sama dengan 14 min, ini pOH ya, 14 min pOH. Oke, supaya lebih jelas kita bahas di buku paket kimia itu halaman 203. Ya, latihan 5.2 halaman 203. Di sini sudah saya tulis itunya. Nah, soalnya hitunglah konsentrasi ion H+ dan ion OH- dalam A larutan H2SO4 0,1 molaritas. Di sini dia tidak ada Ka-nya. Jika tidak ada Ka, maka dia termasuk kategori asam kuat. Untuk menghitung konsentrasi H+ asam kuat itu rumusnya adalah A dikalikan dengan Ma. Valensi dari H2SO4 ialah jumlah H-nya ada 2 di sini. 2 dikali molaritasnya 0,1. Berarti konsentrasi H+ sama dengan 0,2 molaritas. Ya, untuk konsentrasi OH- di soal yang B 100 ml larutan BaOH 2 kali 5 kali 10 pangkat min 4 molaritas. Ya, di sini tidak ada Kb-nya maka termasuk basa kuat. Rumus untuk menghitung basa kuat konsentrasi OH-nya ialah B dikalikan dengan Mb. B-nya itu jumlah OH-nya, di sini ada 2, jumlah OH-nya yang di B nih BaOH 2 kali. Berarti di sini B-nya 2 dikalikan dengan Mb-nya. Mb-nya 5 kali 10 pangkat min 4. Maka konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 3 molaritas. Lalu yang C itu menghitung konsentrasi H+ larutan HbRO 0,1 M. Diketahui Ka-nya 4 kali 10 pangkat min 9. Nah, jika diketahui Ka-nya maka dia termasuk asam lemah ya. Perhitungan untuk asam lemah akar dari Ka kali Ma. Ka-nya diketahui 4 kali 10 pangkat min 9. Molaritasnya juga diketahui 0,1. Ini ya. Maka konsentrasi H+ untuk C itu 2 kali 10 pangkat min 5 molaritas. Lalu yang D larutan NH3 0,1 M. Diketahui Kb sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, ini juga sama, jika diketahui Kb-nya maka termasuk basa lemah. Perhitungan OH-nya ialah akar dari Kb kalikan dengan Mb-nya, akar dari 10 pangkat min 5 untuk Kb-nya dikalikan dengan molaritasnya 0,1, maka konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat 3 molaritas. Itu untuk perhitungan konsentrasi H dan OH-. Kita ke latihan soal perhitungan pH. Di sini kita bahas di halaman 207 buku paket kimia yang latihan 5.3. Ya, di sini hitunglah pH larutan BaOH 2 kali 0,005 molaritas ya, 0,005 molaritas. Nah, di sini tidak diketahui Kb-nya, ini OH- ya, berarti Kb-nya maka termasuk basa kuat. Untuk perhitungan OH-nya B dikalikan dengan Mb, B-nya 0, B-nya ada 2, di sini OH-nya ada 2, maka 2 dikalikan Mb-nya 5 kali 10 pangkat min 4 ya, ini ya. 1 2 3 4, 2 dikali 5 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat 3 molaritas. Maka untuk basa
setelah menghitung konsentrasi kita hitung pOH-nya. pOH-nya dari min log OH min ya. Untuk menghitung min log OH min ini dari sini aja nih. Ini dari pangkat minusnya, maka di sini 3, pOH-nya 3 ya. Maka pH-nya 14 min 3 sama dengan 11. Lalu untuk yang B, HCl 0,02 molaritas. Ini termasuk asam kuat. Maka rumusnya H+ sama dengan A dikalikan dengan Ma. Valensi asamnya itu 1 dikali molaritasnya 0,02 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 molaritas. Maka pH-nya 2 ini, yang ini 2 min log 2 ini ya. Itu pH-nya. Lalu yang C, CH3COH 0,1 m, Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 5 diketahui ya. Berarti kalau diketahui Ka-nya termasuk asam lemah, rumusnya ialah akar dari Ka kalikan dengan Ma. Ka-nya 10 pangkat min 5, Ma-nya 0,1. Maka akar dari 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 3. Maka pH-nya yang ini ya, 3 ya. Untuk yang soal D, NH3 0,1 m diketahui Kb sama dengan 10 pangkat min 5. Rumusnya ialah akar dari Kb dikalikan dengan Mb untuk basa lemah. Maka 10 pangkat min 5 dikalikan 0,1 sama dengan 10 pangkat min 6 diakarkan menjadi 10 pangkat min 3. Setelah menghitung konsentrasinya ke pOH, pOH sama dengan 3 ya. Lihat dari pangkat ini ya, pangkat minusnya ini 3, pOH-nya 3. Maka pH-nya 14 min 3 sama dengan 11. Oke, sekian sampai di sini. Terima kasih. Selamat siang.